Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry. Malam hari ini berjudul Serba Gratis. Firman Tuhan mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Banyak orang Kristen yang salah memahami pengertian anugerah dan kasih karunia. Mendengar kata anugerah dan kasih karunia, asumsinya adalah gratis. Itu saja. Sehingga peta hidup banyak orang Kristen menjadi rusak karena gratis tersebut. Benar, Yesus mati di kayu salib bukan karena perbuatan baik kita. Tidak ada amal jasa kita yang membuat Allah memberikan putra tunggalnya. Allah Bapa memberikan putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, menderita bagi kita, memikul dosa-dosa kita bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena kasih Allah. Allah yang berinisiatif melakukan tindakan penyelamatan bagi manusia. Tetapi bukan berarti lalu hukum tabur tuai bisa digagalkan atau dibatalkan karena kata gratis itu. Yesus mati memikul dosa-dosa kita, bahkan dosa seluruh dunia, baik yang mengenal Dia maupun yang tidak. Itu fair dan adil, karena kita terlahir sebagai orang berdosa, hidup di bawah bayang-bayang maut, juga bukan karena kemauan kita, tapi karena Adam jatuh dalam dosa, sehingga seluruh keturunannya ikut memikul kesalahannya. Oleh karena sosok satu orang dalam konteks ini adalah Adam, yang kita tahu ataupun tidak tahu telah melakukan kesalahan yang membuat anak cucunya harus memikul akibat kesalahan tersebut. Sebaliknya, oleh karena sosok satu orang dalam konteks ini adalah Yesus, yang kita tahu ataupun tidak tahu, semua dosa kita dipikul oleh Dia. Tetapi setelah itu manusia tidak otomatis atau orang tersebut otomatis masuk surga. Orang-orang yang tidak mendengar Injil harus dihakimi menurut perbuatan mereka. Kalau mereka mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, mengenai hukum yang terutama itu, mereka bisa masuk dunia yang akan datang sebagai anggota masyarakat. Namun bagi orang percaya, ini yang berat. Mengapa? Karena orang percaya diproyeksikan dimuliakan bersama dengan Yesus untuk mewarisi kerajaan surga dan menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Yesus. Tetapi banyak orang Kristen berpikir bahwa yang namanya kasih karunia itu gratis. Setelah gratis, masuk surga juga gratis. Menjadi anak Allah juga gratis. Dimuliakan bersama dengan Yesus juga gratis. Ini sesat, salah, keliru sekali. Yesus mati di kayu salib memang gratis. Ingat, semua dosa kita dipikul oleh Dia, bahkan semua dosa dunia, baik seorang tahu ataupun tidak tahu, dosanya telah dipikul. Sama seperti Adam jatuh dalam dosa. Oleh seorang Adam, baik semua orang yang tahu ataupun yang tidak tahu harus memikul dosa Adam. Tapi tidak otomatis semua masuk surga.
Ingat, orang yang di luar Kristen harus menggelar kehidupan yang harus mengasihi sesama seperti diri sendiri, baru boleh masuk dunia yang akan datang. Kalau orang Kristen lebih berat, yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Yesus inilah ya model manusia yang dikehendaki oleh Allah. Karena gratis tadi, semua serba gratis, tidak ada perjuangan untuk bertumbuh sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, maka tidak sedikit orang Kristen yang moral dan karakternya sama dengan anak-anak dunia yang tidak mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang berkarakter lebih buruk daripada orang-orang non-Kristen. Padahal Tuhan Yesus mengatakan kepada kita di Matius 5 ayat 20 bahwa hidup keagamaan orang percaya atau kebenaran orang percaya yang dalam bahasa aslinya dikaiosune, yang berarti kita harus melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi. Para ahli Taurat dan orang Farisi pada zamannya adalah sosok-sosok manusia yang dianggap sebagai rohaniawan yang memiliki standar moral dan karakter yang lebih dari manusia pada umumnya. Namun Yesus berkata bahwa orang percaya harus melebihi mereka. Berarti orang percaya memiliki standar karakter dan moral lebih tinggi dari tokoh-tokoh agama manapun. Ini satu standar moral yang sangat tinggi. Kalau melebihi tokoh-tokoh agama, berarti juga sudah di atas standar orang beragama. Untuk mencapai ini tidak mudah. Menjadi pribadi yang baik saja sudah sulit, apalagi menjadi pribadi yang berkenan dan sempurna di hadapan Bapa. Bagaimana orang bisa berkata gratis? Tidak heran kalau dalam pertemuan-pertemuan puji-pujian hanya diisi oleh ucapan syukur atas keselamatan yang diberikan. Atas kebaikan Tuhan, manusia boleh masuk surga. Bukan tidak boleh mengucap syukur. Kita memang harus mengucap syukur. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa keselamatan dan surga yang Allah sediakan harus diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. Perjuangan dan pengorbanannya harus mempertaruhkan seluruh hidup tanpa batas. Kadang-kadang kita sudah sulit bicara kepada orang Kristen karena mereka sudah terlanjur lama menjadi orang Kristen yang tidak mengerti maksud keselamatan itu diberikan. Maksud keselamatan itu diberikan agar kita dikembalikan ke rancangan yang semula. Maka kekristenan yang sejati akan merubah manusia untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus, yang adalah model manusia sesuai rancangan Allah semula. Mari kita perhatikan hal ini. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.